Baik, saya mempelajari dunia tasawuf itu sejak SMP. Artinya di dunia tasawuf itu ada berbagai macam ilmu yang diimplementasikan dalam muamalah, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Salah satunya adalah membaca garis tangan. Jadi garis tangan itu dibaca berdasarkan petunjuk apa yang ada di masa lalu untuk memprediksi masa depan. Jadi kalau patternnya pas, maka kita bisa memformulasikan masa lalu untuk bisa melangkah ke masa depan. Nah, sekarang ini saya bersama alumni teknik metalurgi terbaik. Dia pernah jadi juara 2 LKTI di Malaysia. Mari kita buktikan untuk membaca masa lalunya untuk bisa memplanning masa depan. Nah, dia ini termasuk mahasiswa yang dulunya easy going. Jadi benar-benar saya lihat menikmati masa kuliahnya dengan baik ya, sehingga dia bisa menjalani fase-fasenya cukup smooth, cukup lancar, dan dia juga asisten saya di laboratorium gambar teknik dan CAD. Silakan memperkenalkan diri. Ya, baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Sulaiman Suara, teknik metalurgi angkatan 2019. Saya merupakan murid bimbingan Prof. Agus dan merupakan mantan dari asisten laboratorium gambar teknik simulasi proses pada masa bakti 2019-2020. Ya. Oke. Dalam istilah naftu itu kita membaca berapa nilai yang ada di garis tangan. Nah, di garis tangan itu kalau kita berkontemplasi, bermeditasi dengan cermat, kita bisa sedikit membaca masa lalu untuk mendapatkan langkah terbaik di masa depan. Tapi satu hal yang harus kita ambil ibrah adalah ketika kita menerima kegagalan, justru itu adalah investasi buat masa depan. Jadi kalau kegagalan itu bisa kita formulasikan dengan baik, itu adalah pattern untuk mencapai masa depan yang lebih cemerlang. Nah, sekarang saya akan buktikan bagaimana membaca garis tangan dari Denny Sulaiman ini agar dia nanti bisa memformulasikan kira-kira kedepannya akan seperti apa. Intinya harus sugesti ini, Denny. Iya, Pak. Kamu pernah pingsan di mana? Pingsan, hampir pingsan. Iya, di mana itu? Di rumah. Yang bopong siapa? Nggak ada. Ini sendiri berarti? Sendiri. Tapi ada yang nolong loh. Yang nolong siapa? Nggak ada, saya di kosan sih. Jadi nggak ada yang. Saya membaca guratan ini, ada seorang laki-laki yang katakanlah dia itu sumber inspirasi atau pahlawan dalam hidupmu ya di masa lalu. Mungkin ayah saya. Bentar, saya lihat dulu. Ya, selain ayah siapa? Yang dia itu kayak, ya kamu apa ya, inspired banget lah sama beliau nih. Saya rasa ya saya sih. Ayah ya? Kayaknya ayah. Paman? Paman enggak.
Saya jarang interaksi. Oke. Hewan apa yang kamu suka? Kenapa? Hewan. Kucing. Ya kalau kita bicara kucing itu kan kesukaan Abu Hurairah ya. Iya. Baginda Nabi juga suka kucing. Nah, kamu bisa mendapatkan amaliah terbaik dari kucing itu karena sebuah riwayat cerita amaliah paling besar yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab itu menyambung apa sayapnya burung, kalau di sini burung siti. Ternyata itu amaliah terbesar. Nah, amaliah apa yang pernah kamu lakukan untuk kucing? Secara perbuatan ya? Enggak, yang sebelum-sebelumnya. Iya. Kita kan mencari formulasi itu tuh buat masa depan. Ya, mengambil kucing liar yang hampir mau dibuang orang. Itu keren banget itu. Mudah-mudahan itu menjadi amaliah terbesar. Insya Allah. Salah satu menjadi apa namanya wasilah buat Amin. kebaikan kamu depan. Dan itu jangan sampai hilang. Maksudnya perbuatan seperti itu harus terus kamu lakukan karena memang salah satu amaliah yang paling besar itu ya itu tadi membangun semesta, termasuk menolong hewan dan mungkin tumbuh-tumbuhan dan sejenisnya. Oke. Kamu pernah berantem ya, berkelahi ya? Berkelahi. Ah. Pernah. Itu udah minta maaf? Kayaknya sih udah. Bener. Kayaknya. Dia menerima maafmu nggak? Kayaknya iya. Harus tulus, artinya harus. Kadang kan orang iya tapi hatinya belum tahu. Iya, kalau dari perbuatan sih kayaknya iya, bro. Karena sama teman kan. Iya, karena saya melihat ini masih ada goresan, maksudnya goresan mungkin dia sakit hati atau belum terima ya. Jadi saran saya, mungkin suatu saat kamu ketemu, kamu harus minta maaf lagi. Atau kalau dalam muamalah itu bayar fidyah. Video. Berikan hadiah atau apalah yang jadi kesukaan dia agar maafnya itu lahir batin gitu. Oh, Karena kan kita maaf lahir kan, batinnya Iya. belum tentu. Nah, Iya. itu saran saya buat membuka aura masa depanmu yang lebih bagus itu ya. Jadi tahu ya patternnya ada satu, konsistensi memelihara binatang kucing. Yang kedua minta maaf tadi. Kurang satu lagi. oke. Saya belum bisa menerjemahkan. Jadi ada dua jalan menuju satu tujuan. Oh, Kamu ngerti nggak maksudnya itu? iya, belum udah tersinkron tapi belum ada. Pernah kejadian. Ada dua jalan dalam hidupmu itu, dua jalan, tapi kamu itu masih goyang gitu ya. Dan ini ada satu titik yang kamu nanti bisa mencapai keberhasilan itu. Ini maksudnya obsesi ya. Konsistensi saya Betul. rasa. Mana yang kamu mau jadikan rujukan atau konsistensi dalam atau istiqomah lah dalam bahasa Iya. fikihnya? Mungkin terkait pekerjaan mungkin. Ya ada dua jalan. Iya. Kamu harus menentukan satu titik itu. Iya, saya memang lagi. Sudah dapat gambaran? Udah. Ini lagi itu terjadi nggak sekarang. akan berubah ya. Jangan sampai berubah maksudnya. Iya. Karena itu akan menentukan satu titik di mana itu adalah titik kulminasi kamu mencapai titik keberhasilan itu. Jadi kondisi saat ini memang ada dua, bukan jalan ya, lebih tepatnya kayak dua fokus saat ini. Jadi di satu sisi fokus yang saat ini saya jalani, satu sisi Ini kan obsesi. jalan kan. Iya, Sebenarnya pembacaan peta garis tangan itu ada dua jalan. Nah, dua jalan itu kan bisa fokus, bisa kerjaan, iya, bisa orang yang kamu kasih sayangi kan, bisa kan bercabang Iya, dua kan. iya. Yang satu di mana, satu di mana kan. betul. Nah, itu yang akan menjadi kunci pembuka kamu. Jadi tolong Dennis diingat-ingat. Apa tadi yang pertama? menolong hewan, Apa? kucing, Betul. Terus kedua? meminta maaf dan memberi fidyah. Oke, tiga. Konsistensi sama dua jalan itu. Mudah-mudahan itu menjadi pintu keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih ya Prof ya. Ya. Semoga insya Allah istiqomah. Amin.